Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ramadan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, dengan NIM saya 18721 dan yang terhormat dosen penghapus saya yaitu Bu Eka Putri, SPD MPDE. Maksud tujuan saya ini adalah untuk menuntaskan tugas ulangan akhir semester yang diberikan oleh dosen penghapus saya, dan saya akan menjelaskan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen penghapus saya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Soal ke-1, jelaskan alat-alat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan karena pendidikan adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia, atau dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Secara umum, alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, alat-alat pendidikan itu dibagi berbagai macam, antara lain yaitu pembiasaan. Pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang penting sekali, terutama anak-anak yang masih kecil. Anak-anak kecil belum menginsafasi apa yang dikatakan baik dan apa yang dikatakan buruk dalam arti sosial. Yang kedua yaitu pengawasan. Dalam pengawasan ini, anak tidak akan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, tidak mengetahui mana yang seharusnya dihindari atau tidak senonoh, dan mana yang boleh dan harus dilaksanakan, mana yang membahayakan dan mana yang tidak membahayakan. Selanjutnya, perintah. Tiap-tiap perintah dan peraturan dalam pendidikan mengandung norma kesusilaan, jadi bersifat memberi atau mengandung tujuan ke arah perbuatan susila. Selanjutnya yaitu keempat, hukuman. Jadi hukuman adalah paling akhir diambil apabila teguran dan peringatan belum mampu untuk mencegah anak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka dalam hal ini kita berikan hukuman. Selanjutnya yaitu hadiah atau pujian. Alat pendidikan yang lain yaitu hadiah atau pujian yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Hadiah juga memberikan motivasi kepada anak agar selalu menjaga sifat dan perbuatannya. Namun, ada pula alat-alat pendidikan yang bersifat fisik atau benda dan non-fisik. Alat-alat pendidikan yang bersifat fisik adalah komputer, TV, peta, papan tulis, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat non-fisik yaitu kurikulum, metode, dan evaluasi. Berikutnya, soal nomor 2. Jelaskan bagaimana kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif menurut saudara. Jadi, lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran yang dilaksanakan, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi pelajar atau siswa. Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran interaksi antar siswa atau pelajar dengan lingkungan di sekitarnya sehingga pada diri anak terjadi proses pengolahan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Hal tersebut juga akan tercapai jika lingkungan belajar di sekolah juga berjalan dengan kondusif. Selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan peranan keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Proses pendidikan bagi generasi muda mempunyai 3 pilar penting. Ketiga pilar itu adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluarga lah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Berarti keluarga memiliki tanggung jawab kepada anak dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, keluarga harus bertanggung jawab dengan memelihara dan membesarkan anak, melindungi dan menjamin kesehatan anak, mendidik anak dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak sehingga anak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. Keempat, membekali anak dengan pengetahuan keagamaan. Selanjutnya, peran masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki dorongan untuk hidup berkelompok secara bersama-sama yang didasari pada pemahaman bahwa manusia hidup bermasyarakat.
Peran masyarakat dalam pendidikan antara lain yaitu: 1. Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada peran serta masyarakat ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga. Yang ketiga, peran serta dalam pelayanan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. Misalnya, orang tua ikut membantu sekolah ketika ada study tour, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya. Keempat, serta dalam pengambilan keputusan. Orang tua atau masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pendidikan. Undang-Undang BHP bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, lembaga pendidikan yang berstatus badan hukum pendidikan harus menanggung seluruh biaya operasional sendiri tanpa subsidi dari negara. Peran pemerintah dalam pendidikan antara lain yaitu: 1. Sebagai fasilitator. Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani. Kedua, sebagai pendamping, pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program pelajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Ketiga, yaitu sebagai penyandang dana. Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Selanjutnya, soal nomor 4. Menurut saudara, bagaimanakah hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan di Indonesia? Lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar diri individu, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ada lingkungan yang terdapat dalam individu. Hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan. 1. Pengaruh keluarga terhadap sekolah dan masyarakat. Keluarga sebagai satuan organisasi terkecil di masyarakat mendapat peranan sangat penting karena membentuk kepribadian dan watak anggota keluarganya. Sedangkan masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. 2. Pengaruh sekolah terhadap keluarga dan masyarakat. Semakin luas penyebaran produk sekolah yang diikuti, peningkatan kualitas akan membawa pengaruh positif bagi perkembangan masyarakat. Pengaruh pendidikan sekolah terhadap perkembangan masyarakat yaitu: mencerdaskan kehidupan masyarakat, membawa pengaruh pembaharuan bagi perkembangan masyarakat, mencetak warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat, melahirkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi warga masyarakat, sehingga tercipta interaksi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat, positif dan konstruktif bagi warga masyarakat, sehingga tercipta interaksi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. 3. Pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Masyarakat yang dimaksud adalah orang tua, wali, peserta didik, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Sekian dari saya. Apabila saya salah mengucapkan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.